Mendekati hari pencoblosan Pilkada Jakarta 2024, manuver para paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta semakin gencar dikerahkan. Hasil survei sejumlah lembaga yang menunjukkan Pilkada Jakarta akan bersaing ketat dan diprediksi akan terjadi 2 putaran, membuat para paslon dan pendukungnya terus berjibaku untuk menaikkan elektabilitas mereka. Salah satunya adalah terus mencari dukungan dari sejumlah tokoh nasional. Mereka bahkan saling klaim telah mendapat dukungan dari sejumlah tokoh yang dianggap dapat menggerek elektabilitas. Calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil, terus melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh. Tak tanggung-tanggung, RK bahkan melakukan pertemuan maraton dengan 2 tokoh penting nasional, yaitu Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden periode tahun 2014-2024 Joko Widodo. RK bahkan berani mengklaim bahwa Prabowo dan Jokowi dipastikan mendukung dirinya 100% sebagai calon gubernur Jakarta nomor urut 1. Sedangkan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, terus bergerilya meyakinkan sejumlah tokoh untuk berada satu perahu dengan mereka. Meski telah mengantongi dukungan dari mantan gubernur DKI Basuki Cahayapurnama, Pramono Rano terus mencari dukungan dari sejumlah tokoh nasional. Salah satunya adalah mantan gubernur DKI Anies Baswedan. Di sejumlah kesempatan, Rano bahkan meyakini meski tidak secara gamblang, Anies mendukung Pramono Rano. Namun Rano mengklaim para pendukung Anies saat ini berada di posisi mereka. Lantas, benarkah mendapat endorsement dari nama besar tokoh nasional bisa menaikkan elektabilitas? Atau sejatinya rakyat semakin cerdas? Calon pemimpin Jakarta yang akan mereka pilih adalah yang benar-benar dekat di hati mereka? Tim TV One mengabarkan. Nah, untuk membahas hal ini nih ya, kita sudah mengundang narasumber. Nih di studio 1 orang, ya. melalui Zoom 2 orang. Di studio. Aris Setiawan Yodi, apa kabar? Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Salam Jakarta menyala. Menyala ya? Menyala sekali. Iya, udah hadir di sini nyala loh. Menyala. Hasil survei juga menyala semua kita. Wih, sudah menyinggung-nyinggung hasil survei. Hey. Juga ada Profesor Siti Fadila Supari. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Siti. Pagi, Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Terima kasih. Maaf dari Zoom. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Ibu. Juga ada Cheryl Tansil. Selamat pagi Cheryl, apa kabar? Pagi Mbak Cheryl. Halo pagi semuanya, pagi-pagi. Pagi. Halo Mbak Siti, Ibu Siti. Ditungguin nih padahal nih ya ibu-ibu di studio nih. Tapi mungkin saya mau ke Mbak Cheryl dulu ya. Nah. Penasaran nih Mbak Cheryl, sebenarnya kan kalau dari RK ini yang paling sering gitu ya, kayaknya sering banget bertemu tokoh-tokoh nasional. RI 1, kemudian mantan presiden dan lain sebagainya. Ini seberapa penting sih menegaskan dukungan dari tokoh nasional ini yang ujung-ujungnya pasti untuk meraup suara warga Jakarta kan, meningkatkan elektabilitas. Seberapa penting sebenarnya? Tentunya sangat penting karena kita lihat survei Litbang Kompas kemarin kalau nggak salah keluarnya ya. Di situ kan approval rating misalnya tingkat kedisukaan terhadap misalnya tokoh-tokoh nasional yang besar ya, ada Presiden ke-7, Presiden ke-8, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, itu masih tinggi sekali kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain ya. Dan kita harus ingat bahwa di Jakarta ini merupakan memang sebuah wilayah yang cukup spesial berbeda dengan wilayah pilkada lainnya, karena menunjukkan bahwa di DKI ini memang konstelasi politik ini penting ya, dan bagaimana menjaga berbagai pihak ini untuk memberikan dukungan yang real begitu. Karena begini, siapapun nanti yang akan duduk di DKI tentunya harus betul-betul inline dengan kepemimpinan pusat, agar program-program terutama dari Pak Prabowo Gibran ya, ini bisa program-program yang terbaik untuk warga bisa lebih bersinergi untuk jatuh ke tangan yang tepat, untuk tepat sasaran ke warga masyarakat yang membutuhkan. Jadi sebenarnya kalau kemarin kita lihat ada pertemuan-pertemuan ya yang orang bilang rally begitu. Sebenarnya bukan rally ya, karena memang pertemuannya sudah lama direncanakan, tetapi karena kesibukan peralihan transisi antara Presiden ke-7 ke-8, itu tentunya kita harus menunggu waktu yang tepat begitu. Tapi intinya pertemuan kemarin itu lebih banyak berkoordinasi seperti apa sih DKI nanti kalau memang
takdir menentukan ya bahwa Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang akan memimpin di DKI. Jadi lebih koordinasi bagaimana nanti program-program dan kalau terkait dengan pertemuan dengan Pak Prabowo, kita harus ingat bahwa Presiden melakukan pertemuan itu seusai jam kerja dan Pak Presiden, Pak Prabowo dalam hal ini kan juga sebenarnya merupakan ketua umum dari salah satu dari 16 partai yang mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk maju di Pilgub DKI ini. Gitu. Oke. Ya, artinya itu kalimat Anda terakhir itu untuk menjawab tudingan cawe-cawenya Presiden gitu ya di Pilkada mungkin gitu ya Ceril ya. Tapi Ceril, kalau misalnya Prabowo sudah, Jokowi sudah, di salah satu atau di beberapa macam berita online juga ada pernyataan dari RK loh. Anies Baswedan juga sudah dihubungi. Nah, tapi kapan realisasinya? Katanya lagi sprint nih, kan ketemu toko-toko. Lagi rally ya, lari ya. Iya, kalau dihubungi betul sudah dihubungi. Masalahnya jadwalnya itu kapan kan? Karena ini padat sekali jadwal dan tiba-tiba seusai ada makan di restoran Padang dengan Pak Prabowo juga lalu ke Solo begitu ya. Itu tiba-tiba membludak itu semua jadwal yang mengajukan ke bagian protokoler untuk jadwal begitu ya. Jadi begitu besar keinginan masyarakat dan juga tokoh-tokoh di DKI maupun nasional yang ingin bertemu dengan Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono langsung. Ini mungkin karena mereka pengen tahu nanti bagaimana sih komitmennya kalau misalnya sampai betul bisa memimpin Jakarta ya. Dan tentunya memang kita harus menemui karena bagaimanapun juga Bang Ridwan Kamil ini kan boleh dibilang dia adalah tokoh daerah yang punya popularitas nasional begitu ya. Tapi masuk DKI ini kan kita harus berhadapan dengan elit-elit politik, juga simpul-simpul masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu juga ratusan yang harus dihampiri ya. Tentunya sebagai tamu yang datang ke Jakarta ingin menjadi sosok yang mengayomi warga Jakarta. Tentunya ini harus dilakukan pertemuan-pertemuan seperti ini begitu. Termasuk dengan Pak Anies dalam kapasitasnya sebagai orang yang pernah memimpin DKI. Kalau perlu kita juga ingin bertemu dengan Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi semua tokoh-tokoh baik yang pernah memberikan kontribusi besar untuk DKI ini memang layak untuk istilahnya ya diadakan silaturahmi begitu. Oke. Mas Aris sudah senyum-senyum aja nih, tapi saya mau ke Ibu Siti Fadila Sesuai dulu. nomor urut aja lah. Sesuai nomor urut aja ya. Bu Siti Fadila, ini kalau melihat dua paslon lainnya nampaknya sudah ramai begitu ya diberitakan di online, di media konvensional, bertemu sana sini, tokoh nasional dan lain sebagainya. Nampaknya yang kurang ada gerakan-gerakan manuver-manuvernya. Kata siapa tuh? Karena kita tanya langsung nih. Ini Dharma Iya, ini ketemu karena sudah ada mantan Menteri Kesehatan di dalamnya. Di dalam tim sesnya ya. Iya. Nah, kalau dari Menurut sisi saya, Dharma Kun sendiri melihat ya silakan Bu. Menurut saya manuver dengan cara mendekati penguasa itu adalah gaya lama yang belum tentu disenangi masyarakat Jakarta yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang rasional. Seolah-olah penguasa itu akan bisa mengatur pemenangannya. Nah itu suatu konsep yang sangat salah. Dan kalau saya lihat pada paslon 01, maaf ya Mbak Ceril, nah itu satu dia bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian kayak panik, kemudian ke tempatnya ke Solo. Nah itu menunjukkan kepanikannya. Menurut saya 01 itu panik. Satu, itunya menurun dibandingkan dengan 03 ya Pak Arief ya. Bapak Arief senyum-senyum nih Pak Arief. Nah kemudian menurun, kemudian Pak Suswono mendapatkan apa namanya suatu kecelakaan di dalam berbicara di mana dia mendiskreditkan Nabi Muhammad. Itu berat sekali untuk umat Islam yang konon itu adalah mayoritas di Jakarta. Waduh, itu betul-betul sangat menyakiti hati orang masyarakat Islam. Nah itu kayaknya beliau panik ke tempat Pak Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo menjawab, saya netral. Karena dalam pidatonya beliau, dia juga statementnya beliau, dia tidak akan mengurusi pilkada. Dia tidak akan mempengaruhi pilkada biar berjalan seperti apa adanya. Itu dari Pak Prabowo. Nah kalau independen harus menghargai itu. Nah kemudian dia lari ke Solo, ke Pak Jokowi. Ini menunjukkan suatu kepanikan. Nah kalau kepingin dekat sama Pak Jokowi, ya jelas kalah sama Pak Pramono Anung. Pak Pramono Anung itu
dia sekap yang udah 10 tahun. Yang namanya sekap dengan presiden, waduh, itu deket banget. 10 tahun tiap hari ketemu. Nah, itu menurut saya suatu hal yang apa namanya, kalau ingin menyaingi kedekatan. Tapi saya kira Pak Prabowo pasti juga tidak mau dibilang tidak adil. Apalagi Pak Jokowi yang sudah tenang-tenang di Solo, dia akan tidak mau dibilang cawe-cawe. Nah, ini menurut saya kok itu suatu kepanikannya dari 01. Nah, nah kalau 03 sebetulnya kalau Pak Prabowo masih ada poin untuk 03-nya ternyata. Sudah dekat dengan Pak. Singkat aja, Bu. Jadi mestinya jangan berlomba mendekati penguasa, tapi berlomba mendekati rakyat. Kemudian Bu Siti, saya ingin dengar komentarnya Sheryl dong dari pernyataan Bu Siti, Sheryl. Rakyat itu. Jadi menurut saya itu kepanikan saja. Dan kemudian apakah mendekati penguasa itu akan pasti akan menjadi menang? Itu belum tentu, menurut saya belum tentu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mendekati rakyat, itu saja. Baik, Ibu Siti. Sheryl, silakan Sheryl. Baik. Thank you, Arif. Silakan saja ya kalau Bu Siti mengatakan mendekati penguasa, tapi dalam konteks ini, tadi saya melihat Ibu Siti sebagai ketua tim ses pasangan Paslon 02, jadi lebih seperti jubirnya pasangannya Pramono ini. Maaf Bu Siti. Tapi begini, kalau misalnya kita uji kedekatannya, pertanyaan saya begini, pasti banyak sekali orang yang ingin bertemu dengan Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi begitu kan. Tapi pertanyaannya bisa ketemu atau tidak? Yang jelas Pak Ridwan Kamil diterima dengan baik. Kemarin dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional juga berkali-kali disebutkan oleh Pak Prabowo ya, bagaimana Pak Ridwan Kamil memang didukung untuk maju dalam DKI. Dan kalau misalnya bicara kedekatan, saya rasa dekat Pak Ridwan Kamil dengan Pak Jokowi, karena ingat dalam koordinasi pusat dan daerah, Pak Ridwan Kamil itu gubernur dan kurator IKN. Berarti kan dekat sekali hubungannya dan dipercaya dalam hal profesionalisme. Jadi bukan hanya dalam kedekatan politik begitu. Dan kalau misalnya dibilang panik, saya rasa tidak ya, karena begini, Pak Ridwan Kamil ini punya track record yang baik dan bisa ditawarkan untuk warga DKI. Jadi tidak ada kepanikan. Kami bukan orang yang misalnya tidak percaya dengan COVID begitu, padahal jelas semua orang di seluruh dunia merasakan itu begitu ya. Tapi apapun itu, kalau kita bicara soal hasil survei, betul memang pada saat ini bersaing ketat ya antara 01 dan 03, dan kami sangat menghargai hasil survei yang ada karena kami di tim ses pun kami butuh mengetahui refleksi bagaimana kondisi masyarakat sekarang ya. Yang jelas pada saat ini begitu besar animo orang yang mengundang paslon kami, terutama Bang Ridwan Kamil ya, untuk datang karena mereka ingin kenal lebih dekat. Mungkin selama ini terlalu banyak black campaign yang diluncurkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab ya. Dan ketika orang melihat sosok Ridwan Kamil yang saat ini tiba-tiba menjadi media darling, orang jadi ingin lebih tahu aslinya seperti apa. Jangan-jangan black campaign yang ada di sosial media dan WhatsApp itu tidak betul, bahwa pasangan kami misalnya ABCD. Ternyata ketika ketemu adalah seseorang yang sosok yang hangat, bisa diraih dengan mudah, dan juga sosok yang punya visi misi yang jelas begitu. Baik, Mbak Sheryl. Ini saya mau ngasih kesempatan ke Mas Aris, tapi kayaknya udah menjadi perwakilan dari Fadila nih. Kayaknya Mas Aris nggak perlu ngomong nih loh. Mau ngomong atau senyum-senyum aja nih? Udah ada Bu Siti Fadila nih soalnya nih. Tapi ntar dari saya kita jeda dulu deh. Ya, kami kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.